Nggih, Kakak nggih, bisa dimulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas modul 1.2.c nggih. Jadi tentang kuatkan pemahaman pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Di sini nanti kita akan pada waktu 2 JP ya, 2 jam pelajaran atau sekitar 90 menit ke depan, nantinya kita akan, apa ya, pemberian materi di awal sekitar 10 menit, kemudian berdiskusi secara kelompok, nanti dari 15 peserta nanti saya bagi menjadi 3 kelompok Kakak-kakak ya. Nanti setiap kelompok nanti, saya kasih studi kasus yang bisa diidentifikasi secara bersama-sama. Nanti untuk Google Meet-nya saya bagi menjadi 3, nanti silakan bergabung dengan waktu nanti yang saya tentukan, ini sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Eee, ini masih 4 peserta ya, saya coba share screen dulu. Ya, ini Kakak-Kakak, pertemuan kita hari ini yaitu kuatkan pemahaman pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK ya. Jadi selama 2 JP, moda tatap maya. Nah, di sini nanti, Kakak-kakak disuruh mengidentifikasi, situasi 3, 4, dan 5 nanti secara berkelompok. Kemudian setelah kegiatan ini nanti ada tugas di sini Kakak-kakak, sebentar. Di 1.2.d. Nah, ini nggih, 1.2.d. Nah, di sini lakukan pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, nanti jenengan, suruh mengumpulkan atau memetakan aset yang ada di sekolah Kakak-kakak semuanya, kemudian nah ini ada download-annya nanti nggih, ada tabelnya nanti coba saya share screen dulu nggih, biar jelas juga. Nah, ini nanti tugasnya untuk besok Kakak-kakak nggih. Jadi terakhir besok jam 23.59, di sini nanti jenengan memetakan aset yang ada di sekolah. Yang pertama apa, kemudian pemanfaatnya apa. Misalkan aset pertama itu tentang lapangan, olahraga yang ada di sekolah. Nah, manfaatnya untuk apa? Seperti untuk peserta didik, seperti itu. Nah, keterangannya bisa milik sekolah atau bagaimana. Kalau contoh di sekolah saya nggih, di sini ada gedung indoor misalkan nggih, gedung olahraga indoor. Nah, pemanfaatkan asetnya bagaimana? Nah, sebagai gedung olahraga saat keadaan hujan seperti itu nggih. Keterangannya milik desa seperti itu. Boleh nggih, boleh seperti itu. Kalau misalkan karena ini tidak hanya yang ada di sekolah, cuma di sekitar sekolah juga demikian. Apakah harus, tempat ataupun barang? Tidak nggih. Bisa seperti, MOU dengan puskesmas ataupun polsek ataupun koramil nggih, bisa. Nah, nanti bisa dituliskan di sini. Lebih dari 5 boleh Kakak nggih, aset yang jenengan identifikasi silakan. Kemudian nanti pengumpulannya dijadikan bentuk PDF seperti tugas-tugas sebelumnya, atau mungkin di model di Canva boleh Kakak-kakak nggih. Slide 1, aset 1, slide 2, aset 2, seperti itu boleh. Kemarin seperti pekerjaannya Kak Agung Cahyono bagus pakai Canva kemarin. Nah, kemudian, eee, sebanyak-banyaknya boleh. Habis itu dikumpulkan besok nggih, paling lambat jam 23.59. Seperti itu Kakak-kakak. Nah, untuk hari ini, kita akan membahas secara detail tentang
sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK kakak-kakak nggih, di mana nanti ada beberapa, situasi ataupun permasalahan kita identifikasi bersama, karena ini berjumlah 15, nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, satu kelompok beranggotakan 5 nggih. Saya share screen dulu. Nah, di sini nggih, sama seperti sebelum-sebelumnya, saya tadi sudah membuka, kemudian kesepakatan bersama, sama seperti sebelumnya, menyalakan kamera, mikrofon dimatikan, hadir satunya, jika berhalangan ataupun dalam perjalanan pulang, boleh izin dulu nggih. Nah, alangkah baiknya nanti saat perjalanan pulang sebenarnya Google Meet-nya tetap dinyalakan, walaupun pakai HP nggak apa-apa, semuanya, apa, kamera ataupun mic-nya dimatikan nggak apa-apa, biar nanti terhitung, apa, durasinya seperti itu. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian raise hand jika ada pertanyaan, kalau gangguan teknis masalah sinyal ataupun yang lainnya, bisa dimaklumi seperti itu. Oke nggih. Nah, nanti ke mana tujuan kita hari ini? Nah, tujuan kita ini nanti, eee memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan efektif. Nah, untuk capaiannya di akhir pelatihan ini, guru memiliki perspektif ya, pendekatan berbasis aset, kekuatan, atau aset based thinking ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Ini mungkin sama. Nah, peserta memiliki perspektif pendekatan aset ya, atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, untuk agendanya, nah di sini saya jelaskan, ini nanti 5 menit sudah pembukaan, kemudian 10 menit berpikir aset, kekuatan ya, kemudian 60 menit nanti ada 3 diskusi ya, ada situasi 1, situasi 3, 4, dan 5. Yang pertama untuk situasi 3 ini nanti tentang pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, kemudian yang situasi 4, menerapkan pendekatan aset based thinking, yang kelima, pemanfaatan aset secara maksimal. Nah, masing-masing situasi nanti ini saya kasih waktu 20 menit, cuma kalau misalkan, eee, tiga-tiganya ini, saya tugaskan setiap kelompok, itu sebenarnya 60 menit tidak nutut ya Kakak-kakak nggih. Dan nanti kita bagi saja diundi, siapa yang kelompok satu, siapa yang kelompok 2, siapa yang kelompok 3 seperti itu nanti. Setelah nanti berdiskusi, nanti setiap kelompok, presentasi, kelompok lainnya nanti menanggapi seperti itu Kakak-kakak nggih. Kemudian 10 menit di akhir, memanfaatkan aset yang ada di satu pendidikan, kita nanti bersama-sama, sama penutup seperti itu. Nah, untuk detailnya ini Kakak-kakak nggih, rinciannya seperti ini sebenarnya. Cuma karena nanti saya lihat-lihat di tugasnya itu kok, begitu banyak, akhirnya setiap situasi atau studi kasus saya bagi setiap kelompok saja. Sebenarnya setiap kelompok ada 3 studi kasus tadi, cuma karena waktunya hanya 2 JP nggih, jadi ndak nututi. Nah, apa apa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ini menurut Mahatma Gandhi seperti itu Kakak-kakak. Oke, silakan dimanfaatkan untuk kolom chat nggih, tidak usah raise hand atau apa. Nah, silakan dijawab pertanyaan ini. Apa pandangan Kakak-kakak atau Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Jadi silakan, dituliskan di kolom chat Kakak-kakak. Bisa kami tunggu. Ini pertanyaannya nggih. Tuliskan satu kalimat di kolom chat. Kira-kira pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking itu apa?
Manfaat aset based thinking. Arti aset based thinking dalam bahasa Indonesia. Iya, Kak, baik. Masih di mute, Pak. Kak Ari. Iya, mohon maaf, mohon maaf. Oke, jadi di sini banyak sekali sudah masuk seperti Kak Kurnia Bagus ini mengenali hal-hal positif dalam kehidupan dengan fokus pada kekuatan, inspirasi, potensi, dan positif lainnya. Ini menurut Kak Ida, menurut saya pendekatan aset based thinking ini ya pendekatan yang berbasis pada kekuatan dan potensi aspek positif lainnya dan memfokuskan pada apa yang bekerja seperti itu. Ini menurut Kak Eka, Kak Fitri Eka Widati ya. Pendekatan berbasis kekuatan fokusnya adalah memanfaatkan potensi
dan kemampuan siswa yang sudah ada. Ini juga bagus. Dari Kak Yuli, pendekatan yang memusatkan perhatian pada aset dan kekuatan positif. Ini juga dari Kak Andi Yusuf, pendekatan yang menekankan, penguatan, dan pengembangan SDA atau sumber daya yang ada dalam suatu komunitas ataupun organisasi pada kekuatan. Di mana ini kakak-kakak ya, terutama pada PJOK, aset based thinking ini sebenarnya kan apa ya, merupakan dampak apa ya, dampak positif ya untuk kegiatan PJOK, khususnya di aset fasilitas fisik, di mana lapangan olahraga, kemudian kolam renang misalkan yang sekolah besar ya, ataupun lompat jauh, lapangan lompat jauh itu kan juga sangat bermanfaat bagi kita ya sebagai guru PJOK, bisa memanfaatkan itu untuk memfasilitasi anak-anak. Di mana fasilitas itu sebenarnya apa ya, berpihak pada peserta didik ya. Karena anak-anak bisa berlatih di lapangan, di lapangan lompat jauh dan lain-lain. Kemudian tidak hanya itu, peralatan olahraga pun juga demikian, termasuk aset fasilitas fisik, di mana bola, raket, dan seterusnya itu juga bisa dimanfaatkan. Itu merupakan dampak positif bagi peserta didik. Ini menurut pandangan dari Kak Agung Cahyono, pandangan saya terhadap pandangan positif adalah dengan membangun kepercayaan diri, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan pengalaman belajar. Ini aset manusia ya. Nah, tadi saya juga bilang aset fasilitas fisik, kalau aset manusia itu bisa seperti itu atau menjadi guru PJOK yang kompeten itu juga bisa dimanfaatkan ya. Karena sebagai kita sebagai guru PJOK dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, nah semoga nantinya bermanfaat bagi karir kita ya. Mungkin nanti kita diundang oleh Dinas Pendidikan sebagai instruktur di dinas tentang peningkatan guru PJOK lainnya seperti itu ya, yang belum ikut seperti itu. Seperti saya kemarin juga demikian, saya juga tidak menyangka bisa menjadi fasilitator seperti itu kakak-kakak ya. Karena dulu itu saya sebenarnya ada ilmu baru, saya ikut gitu aja. Kemudian saat ada apa kesempatan untuk jadi fasil, akhirnya diikuti saja. Nek kalau bahasanya orang Jawa itu nek wis kadung kecemplung, nek kadung teles kecemplung pisan seperti itu ya. Nggih, seperti sebabah teles pisan ngoten. Nggih. Kakak-kakak ini sudah semuanya sudah memberi pendapat nggih. Ini untuk Kak Ida mungkin sudah tidak asing karena di guru penggerak juga ada ini Kak Ida ya. Itu. Kalau yang bukan guru penggerak ini mungkin sedikit asing untuk pendekatan ini. Karena pendekatan ini sebenarnya ada dua. Ada pendekatan aset based thinking sama defisit based thinking ya. Atau pendekatan berbasis kekurangan seperti itu. Nah, nanti ya tapi yang kita bahas hari ini yang berbasis itu kekuatan seperti itu kakak-kakak. Kemudian saya lanjut. Nah, baru saya dibilang tadi nih ya. Aset based thinking adalah apa? Kemudian keistimewaannya apa? Nah, ini sudah terjawab di kolom chat tadi kakak-kakak ya. Jadi banyak beraneka ragam jawaban darinya dengan semuanya. Sebenarnya ininya juga sama. Semuanya itu dampak positifnya berpihak pada peserta didik seperti itu. Nah, mengapa? Ya, ini mengapa? Peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang ataupun di lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasinya. Nah, ini saya tidak saya tampilkan ya, karena studi kasus ini. Ini tugasnya dengan nanti. Sedikit saya ulangi lagi kakak-kakak ya. Habis ini setiap kasus kan ada 3 kasus. Setiap kasus nanti saya bagi satu-satu ya. Kasus 3 kelompok 1, kasus 4 kelompok 2, kasus 5 kelompok 3 seperti itu. Nanti setiap kelompok beranggotakan 5 orang ya. Dikarenakan berjumlah 15 seperti itu. Ini saya tampilkan dulu untuk tugasnya ya. Sebentar.
Terlihat Kakak nggih? Sebentar. Ini studi kasus 3 atau ketiga. Ya, maaf Kakak nggih, saya terlempar tadi dari Google Meet. Saya ulangi lagi, saya share screen dulu. Karena ini tab-tabnya banyak sekali di Google Chrome ya, mungkin laptopnya tidak kuat ini. Nah, ini studi kasus 3, ini nanti merupakan tugas dari, kelompok 1 habis ini nggih. Nanti saya bagi secara acak, jadi mohon partisipasinya untuk yang lainnya untuk berdiskusi. Nanti silakan diisi, habis ini saya share untuk, link-nya ya. Ini nanti studi kasus ketiga untuk kelompok 1. Ada 3 pertanyaan, silakan diisi seperti ini. Kemudian untuk studi kasus 4, nah ini, nanti silakan dijawab ya. Kemudian studi kasus 5, ini nanti kelompok 3, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Setelah itu nanti kita presentasikan bersama-sama. Nanti kelompok 1 aturannya ya, kelompok 1 presentasi, kemudian kelompok 2 menanggapi. Kelompok 2 presentasi menanggapi. Kemudian kelompok 3 presentasi, kelompok 1 menanggapi. Bisa apa, ada yang tanyakan Kakak-kakak tentang diskusi habis ini? Cukup jelas ya? Oke, saya bagi dulu. Saya bagi dulu untuk pesertanya. Sudah masuk di grup WA ya, untuk linknya ya. Oke, ini habis ini saya bagi dulu untuk kelompoknya. Sebentar. Ada 12 peserta ya. 12 peserta berarti saya bagi 3 berarti 4 semua.
Oke, nggih. Sebentar. Nanti waktunya 30 menit Kakak-Kakak ya. 30 menit, nanti 30 menit ini kita untuk presentasi. Seperti itu. Oh, terlalu banyak, 20 menit saja. 20 menit saja. Nanti 40 menitnya untuk presentasi kita. Berapa menit Kak Ari? Gimana? 20 lah. Berapa menit? 20 menit. Cukup apa tidak, Kak? Apa tambah Insya lagi? Allah. Mudah, Sudah cukup? Sudah cukup ya? Insya Allah cukup. Oke, saya bagi dulu. Sebentar, ini masih ada yang masuk-masuk ini. Sebentar saya gabungkan yang sama yang lainnya juga. Oke, nanti misalkan ada yang masuk lagi nanti menyusul kakak-kakak ya, biar bergabung sama kelompok yang lainnya. Habis ini silakan bergabung ke breakout room ya. Belum bisa bergabung Kak Ida di kelompok 2 tadi. Kak Erik juga bisa bergabung ke kelompok 1. Ya, ini para peserta lagi diskusi di breakout room ya. Saya bagi menjadi 3 kelompok.
Kulo kok ten mriki malih. Maunya Iya. gimana, Mbak? Maunya gimana? Udah selesai Bu diskusinya. Alfi ini wonten pundi, Bu Alfi? Waktunya pun habis, Bu Alfi. Pun habis. Oke, waktunya 20 menit. Wow. Oke. Bu Alfi ki yo iso ya. Ngarano kari tegang ya. Lagi. Loh, waktu Bu habis. Alfi ini ya, tetangga sekolah nih. Yang mensuplai siswa ke SMP 2 Wonosalam. Faris. Oke, sambil nunggu temannya lainnya kakak-kakak ya. Kurang Kak Yuli, Kak Erik, Kak Ida. Jadi belum bergabung ke room utama. Oke, kakak-kakak di sini dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, sama kelompok 3, saya tawarkan dulu kira-kira yang mau presentasi lebih dulu. Silakan, entah kasus 3, kasus 4, ataupun kasus 5. Tadi aturannya seperti ini kakak-kakak ya. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menanggapi atau memberikan pertanyaan, kelompok 2 presentasi, kelompok 3 yang bertanya, kelompok 3 yang presentasi, kelompok 1 yang menanggapi atau memberi pertanyaan. Monggo, saya tawarkan dulu kelompok 1, 2, atau 3 yang tampil terlebih dahulu. Kak Ida, silakan Kak Ida dari kelompok 2 ya. Iya, dari kelompok 2. Kelompok 2 Tadi kasus yang situasi keempat. nanti kelompok 2 diwakili oleh Kak Ida atau nanti silakan Kak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari waktunya. Di sini di situasi 4 itu menceritakan tentang SMA Jiwa Raga, di mana di situ memiliki banyak aset, ada yang sudah dimanfaatkan dan ada yang belum. Di sini aset diantaranya aset yang dimiliki yaitu aset manusia, yang kedua aset sarana prasarana dan aset finansial. Aset manusia di situ ada orang tua wali murid, ada guru PJOK, ada peserta didik, ada kepala sekolah, ada wakil kurikulum, ada komite. Dan sedangkan aset sarana prasarana di situ memiliki banyak sekali alat-alat olahraga. Gudang juga, dan finansial pendanaan di situ tidak kurang pendanaan dari wali murid. Terus aset yang sudah digunakan atau yang sudah dimanfaatkan, di sini dijelaskan aset yang sudah digunakan yang pertama yaitu aset manusia, karena di situ terdapat masalah di mana alat olahraga itu tidak pernah dipakai. Nah, kepala sekolah menggunakan aset manusia yang ada di situ yaitu antara guru PJOK, murid, semuanya ditanya dan diajak musyawarah yang nantinya akan menghasilkan sesuatu pemikiran. Itu yang aset yang paling yang digunakan. Yang kedua yaitu orang tua. Orang tua wali murid itu aset manusia yaitu dengan memanfaatkan sebagai sumber pendanaan sehingga di SMA Jiwa Raga untuk dana atau finansialnya itu tidak kurang. Mereka memiliki sumber pendanaan dari orang tua sehingga untuk alat-alat olahraga itu tidak kurang. Hanya pemanfaatannya saja yang kurang.
Mungkin itu dari penyajian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ida. Monggo ada pertanyaan dari kelompok 3 atau sanggahan silakan. Atau memberi komentar silakan dari kelompok 3. Dipersilakan, dibagi oleh siapa ini? Bisa raise hand. Silakan Kak Kurnia Bagus untuk menanggapi. Terima kasih Kak Ari. Saya mencoba mohon izin menanggapi Kak Ida. Iya. Penyampaian tadi sudah sangat sesuai dengan saya pribadi. Maksudnya semua warga masyarakat termasuk wali murid sudah ikut berkolaborasi untuk mendukung jalannya pembelajaran ya yang ada di sekolah tersebut. Jadi saya pribadi sangat setuju dengan apa yang Kak Ida sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Kurnia Bagus. Oke, mungkin dari anggota dari kelompok 3 yang lainnya ada yang tanyakan lagi? Apakah sudah fix yang disampaikan Kak Ida tadi sudah oke, sudah sepaham dengan jenengan semua dari kelompok 3? Cukup ya? Nah, ini kalau cukup, ini saya yang sedikit bertanya ini dari kelompok 2 ini. Oke. Tadi Kak Ida kan saya disampaikan bahwa ada aset orang tua nggih, di mana dana itu tidak kekurangan. Nah, mohon maaf ini kan saya juga bingung. Untuk pendanaan dari orang tua itu maksudnya itu minta bantuan dari orang tua seperti itu apa Kak Ida? Iya, di sini ada keterangannya, pendanaan dari orang tua dan donaturnya itu sangat mendukung, sehingga berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah itu memiliki beberapa alat, tetapi pemanfaatannya saja yang belum maksimal. Di situ ada Iya. keterangannya. Suara nih. Iya. Berarti biasanya itu lewat paguyuban seperti itu Kak Ida ya? Iya. Paguyuban orang tua ya? Ya, Ya, soalnya kan kalau biasanya lewat seperti guru itu. kan nanti kan itu riskan itu kan gitu. Iya. Oke, terima kasih dari kelompok 2 sudah presentasi studi kasus nomor 4 di seperti dilakukan di SMA Jiwaraga ya. Oke, silakan tinggal kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan presentasi mana yang terlebih dahulu. Studi kasus 5 atau 3. Monggo. Oke, silakan dari kelompok 3, Kak Bagus ya. Oke, izin menjawab Kak Ari. Oke, monggo. Oke, sambil lihat studi kasus ya, siap. Kalau kami memahami dari kasus yang terjadi di Bu Hayati ini, mungkin Bu Hayati menggunakan kewenangannya sebagai guru ketua MGMP guru PJOK yang menyatakan bahwa guru olahraga yang kurang setuju dengan cara mengajar guru PJOK di saat ini dengan cara komando dan telah bergeser ke sebagai prestasi yang harus kurang setuju dengan guru olahraga yang hanya mengajarkan dengan cara komando dan prestasi adalah tujuan utama karena prestasi dianggap yang perlu diluruskan oleh Bu Hayati dan di sini Pak Bugar berbeda pendapat dengan Bu Hayati. Pak Bugar lebih setuju dengan cara komando
dan pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satu bukti pencapaian prestasi peserta didik ya, yang sebagai bukti kerja kita sebagai guru PJOK. Untuk penyelesaian dari kasus ini, Bu Hayati disarankan untuk mengadakan webinar kembali dengan mengundang komunitas belajar MGMP dan guru yang telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam webinar selanjutnya. Mungkin untuk kasus ini Kak Ari yang dimanfaatkan adalah kekuatan Bu Hayati sebagai guru ketua MGMP yang menyampaikan pendapat itu, tapi disanggah dari beberapa guru yang lain yang mungkin kalau saya pribadi saya juga akan menyanggah karena saya lebih cenderung ke Pak Bugarnya Kak Ari, setuju dengan Pak Bugarnya. Mungkin itu dulu Kak Ari yang bisa saya sampaikan. Ngapunten. Oke, terima kasih Kak Bagus. Silakan ditanggapi oleh kelompok 1, presentasi dari kelompok 3. Monggo yang mewakili dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 ada Kak Fitri, Kak Wahyu, siapa ya satunya tadi ya? Ya, silakan dari kelompok 1 sama Kak Abdul Gofar tadi ya. Ya, Kak Abdul Gofar. Kak Abdul Gofar kelompok tadi saya di Kak Ari. kelompok 3 Kak. Oh, kelompok Sama 3. Pak Bagus. Iya. Nggih, kelompok sama Pak saya Kak. Bagus. Iya. Ya, monggo. Berarti siapa tadi? Kak Fitri, Kak Erik, Kak Wahyu sama Pak sama Agung. satunya siapa ya? Kak Agung. Ya Kak Ari, Guys, oh Kak Andi Yusuf, ya, silakan. dari kelompok 3 ya, menanggapi kan di sini kan masih belajar terkait di studi kasus 5 ini yang disampaikan sama Kak Bagus sudah sangat benar. Kalau saya lihat ini dominan pada sistem pembelajaran kekuatan. Mungkin itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan Kak Bagus, Kurnia Bagus. Kira-kira dari studi kasus 5 ini ada enggak untuk semuanya saja ini defisit based thinking berbasis masalah atau kelemahannya atau kekurangannya? Kira-kira menurutnya dengan kakak-kakak. Ada Kak Ari. Masih ada. Ya, apa Kak Ida? Ini dia mengangkat masalah itu. Oke. Jadi terutama di itu ya Kak Ida ya. Dalam metode pengajarannya dengan gaya komando saja ya. Itu Iya, kekurangannya itu kan menjadi masalah tapi diangkat kembali. Itu termasuk basic itu. Ya, defisit based learning ya. Iya. Jadi itu termasuk juga kekurangannya juga. Berarti studi kasus 5 ini juga termasuk aset, juga termasuk defisit ya. Jadi dua pendekatan ada di sini. Ya, karena ada kata komando itu. Ya, jadi seharusnya kita sebagai guru PJOK yang mungkin sudah modern sekarang ya. Sekarang kan semuanya pembelajaran kan berpihak pada murid. Kalau bisa yang kita sebagai guru mungkin hanya memfasilitasi saja. Jadi yang aktif yaitu murid seperti itu kakak-kakak ya. Jadi ini kelemahannya, kekurangannya ada di gaya komandonya itu tadi. Oke, terima kasih dari
Gimana Kak Ida? Mau menambahkan, Ya, silakan. kalau menurut saya Bu Hayati ini memanfaatkan aset manusia dengan cara mengajak istilahnya berdiskusi. Nah, itu di situ ada kumpulan dari guru-guru PJOK. Seperti itu, hanya menambahkan saja Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Ida. Jadi aset manusia yang dimanfaatkan. Mengambil dari itu tadi ya, kekurangan dengan gaya komando saja tadi seperti itu. Ya, terima kasih dari kakak-kakak semuanya, dari kelompok 3, dari kelompok 1 yang sudah menanggapi. Silakan dari kelompok 1, studi kasus 3, bisa dipresentasikan. Silakan yang mewakili. Ya, terima kasih Kakak waktunya. Saya akan Fitri. mempresentasikan studi kasus 3 untuk identifikasi pendekatan pemikiran yang digunakan guru dalam situasi tersebut adalah pendekatan berbasis kekurangan. Kemudian yang kedua, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang pertama, aset manusia. Tadi yang di studi kasusnya itu ada kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian yang kedua, aset lingkungan, yaitu perkebunan kopi dan lapangan olahraga. Kemudian yang ketiga, aset politik, MOU dengan pimpinan perkebunan. Dan yang keempat, aset sosial, itu sekolah bekerja sama dengan pimpinan perkebunan. Kemudian yang pertanyaan ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, yang ketiga itu dengan membuat MOU dengan pimpinan perkebunan melalui rapat beserta seluruh warga sekolah dan menjelaskan bahwa murid memerlukan lapangan untuk kegiatan pembelajaran dan berjanji tidak akan merusak lingkungan perkebunan. Ngoten, Kak. Ngapunten nggih, tasih belajar. Oke, Kakak, nggak apa-apa Kakak. Memang di sini kan kenapa kok berdiskusi kelompok ataupun individu. Nah, kita biar sama-sama belajar untuk aktif ya, karena kita semuanya belajar seperti itu. Bingung, Kak. Perwakilan. Oke. Terima kasih dari kelompok 1 sudah mau diwakili. Sekarang kelompok 2 yang menanggapi. Silakan dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi ada Kak Ida, Kak Alfi, kemudian Kak Agung Cahyono, sama Kak Yoga. Ya, silakan. Kait masuk hari ini. Ora buyar kait masuk. Ya, silakan dari kelompok 2. Kak Alfi atau siapa ini yang mewakili? Alfi hilang. Ya, ada Kak Alfi, Kak Yoga, kemudian Kak Agung Cahyono itu ya. Kalau Kak Ida ini sudah sering ini. Muka yang lain selain Kak Ida. Kita sama-sama belajar kakak-kakak ya. Oh, ini Kak Alfi munculin. Moga Kak Alfi diwakili untuk kelompok 2.
sedikit menambahi juga dan menanggapi Kak, untuk studi kasus 3, saya di sini melihat kekurangannya, berbasis kekurangan, bukan kekuatan. Di sini terdapat Pak Gerak merasa pesimis gagasannya tidak dapat dilaksanakan karena kepala sekolah tidak melakukan upaya apapun. Harapan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pimpinan perkebunan dan membuat MOU pun belum dapat terlaksana. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Ada sanggahan lagi dari kelompok 1 mungkin, apa sudah cukup dari kelompok 1? Sudah cukup, Kak. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak ya. Kita sama-sama belajar aktif di sini. Kita kenalkan satu sama yang lainnya, kita kenal, nanti sekitar 3 minggu lagi kita bertemu secara tatap muka ya. Nanti malah lebih seru nanti di sana nanti selama 7 hari. Tadi kakak-kakak kita mencoba mengidentifikasi beberapa kasus, entah itu aset based thinking, entah itu deficit based thinking ya. Memang rata-rata ada beberapa perbedaan untuk kedua aset ini ya. Untuk fokus utama sebenarnya di aset based thinking ini memiliki potensi, kekuatan dan kelebihan siswa. Kemudian kalau yang defisit itu apa ya? Mengenai tentang kelemahan sama kekurangan siswa saja. Kemudian tujuannya setiap aset itu tadi juga berbeda-beda. Kalau aset based thinking ini tadi mengembangkan kekuatan yang sudah ada. Kalau yang defisit itu memperbaiki kekurangan yang terjadi atau kelemahan yang sudah terjadi seperti itu. Kemudian untuk efek terhadap siswa sebenarnya ini sangat-sangat vital sekali nggih. Peserta didik lebih percaya diri, ini yang aset ya, aset based thinking yang berbasis kekuatan. Kemudian siswa juga lebih termotivasi dan merasa dihargai. Kemudian kalau yang berbasis kelemahan itu siswa merasa tertekan, kurang percaya diri seperti itu. Di dalam metode pembelajaran untuk terutama dalam PJOK nggih, berbasis kekuatan itu disesuaikan dengan kekuatan siswa. Jadi misalkan dalam passing atau dalam materi bola voli, mungkin semuanya sudah diterapkan ya. Antara siswa yang sudah bagus passingnya sama yang tidak bagus itu kan porsinya kan dibedakan seperti itu ya. Jadi berdasarkan kekuatan siswa atau kemampuan siswa. Jadi misalkan yang sudah pintar dalam passing bawah bola voli, mungkin satu siswa melawan satu siswa lainnya bisa itu ya, single ya, 1 lawan 1 untuk passing. Tapi kalau yang belum bisa, nah ini nanti bagaimana pembelajaran kita ke yang bersangkutan. Apakah hanya melempar bola saja atau bagaimana seperti itu ya. Itu maksudnya porsi yang dibedakan seperti itu. Kemudian untuk di basis kekurangan ya, kita memperbaiki sebuah masalah dan juga kekurangan yang ada seperti itu. Nah, untuk hasil yang diharapkan dalam kedua aset ini, untuk yang kekurangan itu pengembangan potensi secara maksimal. Kalau yang kekurangan itu perbaikan pencapaian standar tertentu seperti itu. Ya, jadi rata-rata berbasis kekuatan itu memang berasal dari itu tadi ya. Yang kekurangan tadi seperti itu agar yang kekurangan bisa melakukan perbaikan seperti itu kakak-kakak. Oke kakak-kakak kita lanjut ya. Kita lanjut untuk materi hari ini. Oke. Nah, di sini di screen yang saya tampilkan, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda. Strategi apa yang Anda lakukan? Ini coba bukan dijawab di kakak-kakak ya. Coba dijawab secara lisan
saya acak nggih, saya acak. Coba saya acak dulu, coba saya tutup share screen dulu. Saya tak membuat permainan ini. Oke, sebentar. Mohon maaf Kak, terlempar lagi dari panggilan. Oke, saya acak. Oke, silakan tadi yang ketunjuk Kak Kak siapa tadi ya? Kak Yuli. Kak Yuli. Kak Oke, Kak Yuli, Yuli Kak. silakan. Ya, Iya, Belum iya, Kak iya, Adi kalau silakan Kak waktu. Yuli. Iya, karena ini tadi laptop alhamdulillah. saya nge-lag ini dari tadi ini. Mohon maaf Kakak-kakak. Kak Yuli, saya tampilkan dulu Kak Yuli untuk pertanyaannya Kak Yuli. Oke, ini Kak Yuli. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang Anda lakukan? Monggo Kak Yuli. Halo. Langsung seperti ini tak Kak? Kebetulan ini bisa masuk Ya, suara saya. ya, Mas Ya, Ujang. Bisa Kak? alhamdulillah. Iya. Kalau saya memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan itu karena ya maklum ya Kak ya, SD saya juga enggak seberapa gitu alatnya. Jadi kalau setiap olahraga yang ada itu yang bisa saya gunakan, yang saya gunakan untuk pembelajaran Kak. Misal kita kelas 2 melakukan lompat, lempar atau apa itu ya, kita melakukan yang ada di sekolah. Misalnya kita lompat itu dengan kardus. Nah, pokoknya yang tidak membahayakan bagi siswa itu ya. Yang penting tujuan dari pembelajaran itu terlaksana gitu Kak. Sekian Kak, terima kasih. Oke, Kak Yuli. Terima kasih Kak Yuli. Jadi manfaatkan aset tadi ya, kardus tadi ya. Yang ada di sekolah lah Kak ya, karena peralatan kan kurang gitu. Hmm. Nggih.
Iya, rata-rata memang di SD seperti itu Kakak. Kadang-kadang bola voli saja hanya satu, kadang-kadang satu pun sudah bocor seperti itu Kakak, Kak, nggih. Itu. Beda sama yang mungkin di tingkat SMP ke atas ya. Jadi bola voli itu minimal itu ada 10 seperti itu. Ya, memang kan kalau di SMP kan difasilitasi dana bos juga ya. Karena mungkin siswanya banyak, kalau SD kan hanya beberapa saja seperti itu. Apalagi yang sekolah kecil masih dana bosnya sedikit. Silakan sebelum saya ajak kembali, barangkali ingin menjawab pertanyaan ini, monggo sebelum saya ajak kembali mungkin. Ini tentang di satuan pendidikan. Mungkin sekedar cerita saja kakak-kakak. Nggih. Cerita di sekolah jenengan tentang aset yang ada di sana, kemudian strategi apa yang jenengan lakukan tentang aset itu. Saya ajak kembali saja. Nggih. Oke, silakan Kak Agung Cahyono dari SDN Gelaran 1. Bisa diceritakan aset yang ada di sana sama strateginya, monggo. Iya, kalau saya hampir sama dengan Bu Yuli tadi. Apa yang ada di sekolahan, aset yang ada di sekolahan itu ya kita manfaatkan sebaik mungkin. Sudah, itu Ya, aja. contohnya apa Kak? Terima kasih. Contohnya apa Kak kira-kira Pak? Contohnya di kalau di sekolahan saya kan lapangannya kan nggak ada. Ya kita manfaatkan halaman sekolah itu untuk bermain misalnya sepak bola atau voli atau kasti. Sudah, Ya, itu Kak, terima kasih. ya, ya Kak Agung, terima kasih Kak Agung. Jadi memang terbatas ya, memang SD itu Kak ya, untuk asetnya ya. Oke, sebenarnya aset itu tidak harus itu Kak, berupa sarana prasarana sebenarnya. Aset dari gurunya ataupun yang lain itu sebenarnya bisa diangkat di sini. Oke, saya tambahkan kembali untuk Rashen sebelum saya ajak kembali. Satu lagi ini monggo. Oke, Kak Ida silakan Kak Ida. Terima kasih waktunya Kak Ari. Kalau saya memanfaatkannya banyak sekali aset yang dimanfaatkan. Yang pertama dari gurunya sendiri, kedua dari muridnya. Kita ajak muridnya untuk menceritakan apa yang istilahnya apa yang dia mau. Jadi kita bisa berinovasi dan membuat pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Yang kedua yaitu tentang aset lingkungan. Kebetulan di sekolah saya itu memiliki halaman yang katakanlah bisa dikatakan kurang luas. Tetapi kebetulan sekali di sekolah saya, di sebelah sekolah saya itu ada lapangan milik kecamatan. Jadi kita bisa manfaatkan lapangan itu untuk tempat kita berolahraga. Jadi kalau kita sepak bola atau apa kita butuh lingkungan yang atau lapangan yang luas, kita bisa gunakan aset yang ada di sebelah sekolah itu miliknya kecamatan itu. Terus yang kedua, kebetulan sekali juga sekolah saya berada di pedesaan. Jadi intinya kalau olahraga itu tidak harus main kayak basket atau apa, tapi kita gunakan lingkungan itu untuk menghirup udara yang segar, misalnya jalan-jalan ke lingkungan persawahan, itu kan juga kesehatan, masuk juga dalam PJOK. Itu saja, terima kasih, itu dari saya. Ya, betul Kak Ida. Jadi jalan-jalan itu juga termasuk kebugaran juga Kak Ida ya, termasuk Iya. materi di PJOK juga. Jadi tidak hanya sarana prasarana, lingkungan pun juga bisa dimanfaatkan. Memang ini sekolahnya Kak Ida ini saya tahu sebenarnya sebelah mana itu, oke? Iya, Dari jalan dekatnya lapangan yang di SMA Jogoroto itu nih. iya, depan, sebelah. Nggih, 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 nggih.
Eh, oke kakak-kakak, ada yang tanyakan kembali tentang aset based thinking tentang berbasis kekuatan ini kakak-kakak? Untuk yang lainnya, sebelum saya memberikan instruksi tentang tugas untuk besok, ya. Kalau sudah cukup, ini saya tutup share screen saya. Cukup ya? Oke, cukup Kak Ari. Oke, kakak-kakak, untuk tugas bisa dicicil hari ini atau mungkin maksimal besok ya, karena di due date-nya di LMS tanggal 14 September pukul 23.59 seperti kemarin. Karena kemarin juga ada beberapa sebagian dari peserta yang mengumpulkan di atas jam 23 seperti itu. Cuma saya lihat seperti itu. Tidak apa-apa kakak-kakak, yang penting tidak melebihi due date seperti itu kakak-kakak, daripada nanti LMS ini nanti tercatat merah seperti itu. Okay? Jadi tugas itu ala kadarnya saja, yang penting bermakna real yang ada di sekolahnya dengan semuanya seperti itu kakak-kakak. Nah, ini yang seperti yang saya share screen sekarang, ini tugas untuk besok kakak-kakak. Okay? Jadi kakak-kakak nanti disuruh mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di daerah untuk sekolah, ya, untuk sekolah ataupun yang ada di dalam sekolah. Nah, kemudian strategi pemanfaatannya seperti apa? Nah, ya, jadi ini kalau yang di bawahnya ini ada tabel. Nah, ini tabel ini ada di LMS kakak-kakak ya. Nanti bisa di-download di modul 1.2D. Nanti munculnya juga seperti ini. Ya, kemudian banyak lagi tadi ya. Nah, kemudian di sini kan pemanfaatannya ya seperti itu. Kalau misalkan di sekolah, keterangannya diisi sekolah, tidak apa-apa. Kalau misalkan tadi Kak Ida memanfaatkan lapangan kecamatan, ya ya sudah berarti milik kecamatan seperti itu. Oke. Bisa dipahami kakak-kakak untuk pemetaan aset ini? Barangkali Kak Yuli atau ditanyakan atau yang lainnya mungkin? Sudah cukup, Kak. Oke. Jadi di sini aset nanti lebih dari 5 juga saya persilakan, karena saya yakin di sekolah jenengan tidak hanya satu aset, ya. Saya yakin seperti itu. Aset manusia seperti itu. Jadi ini nanti yang berhubungan dengan PJOK kakak-kakak, ya. Jadi manfaatkan guru PJOK atau mungkin di SMP 1 Bareng Kak Kurnia Bagus, ya. Di situ ada Kak Eko mungkin yang juga mantan dosen, ya. Dimanfaatkan saja pengalaman waktu menjadi dosen seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian di sini barangkali ada yang menjadi ketua KKG kakak-kakak. Tidak ada ya? Ya, itu nanti juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya. Saya tampilkan di LMS kakak-kakak ya. Nah, ini modul 1.2.D. Nanti lakukan pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, nanti tabel tadi yang saya screen tadi itu bisa diunduh di sini kakak-kakak ya. Nanti bisa diisikan di situ. Belum Misalkan tampil, Kak. belum tampil. Belum.
Sudah. Di saya Sudah. sudah, Kak Di saya Alfi. sudah. Di saya belum. Oke, mungkin masih loading Sinyal Kak, mungkin karena Kak mungkin Alfi, sinyalnya sinyal. kali. Kadoan Vi nang Perak. Oke, dari Perak ke Wonosalam. Nah, nggih. Zoom-e ten pundi sih Kak Alfi niki nggih? Ke Perak, Dek. Dan Vera, Iya. Oh, mangga. Oke. Ini Kak Alfi ke Ngeribi 2 itu perjalanannya berapa menit, Kak? 1 jam. Tiap hari 1 ke jam, luar biasa. Bareng. Oke, ke bawahnya Ngekos SD2 kayaknya, itu Kak, Bu, Ngeribi ngekos. 2 itu, Bu. Kayaknya ngekos Kak Alfi itu. Oke, mungkin mau beli di tanah di Wonosalam mungkin Kak ini, Kak. Amin. Amin. Oke. Amin. Oke, Kakak, oke, nanti untuk tabelnya nanti bisa diunduh di sini. Nanti munculnya seperti tadi Kakak, oke. Ada aset, kemudian pemanfaatannya, kemudian keterangan seperti itu. Kemudian di sini ada rubrik penilaiannya Kakak, oke. Untuk rubrik penilaiannya di sini ada 4 kriteria, oke. Jika nanti menampilkan satu rubrik saja di sini, oke. Hasil tercapainya dampak yang ingin hanya nilainya Putus-putus Kak Ari. Suaranya putus-putus. Mohon diulangi. Oh, putus-putus. Oke, oke. Ya, di sini ada 4 aspek yang dinilai Kakak-kakak. Sudah jelas Kak Bagus ya? Sudah. Atau saya tutup dulu kamera saya mungkin ya. Sebentar. Oke, sudah jelas Kak Bagus ya? Sudah Kak Ari. Oke. Jadi di sini poin 1, oke. Kalau dalam ini kan kriteria rubrik penilaiannya kan ada 4. Ada 4 kategori. Yang pertama, hasil pemetaan mendukung tercapainya dampak yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pemetaan aset komprehensif modal yang dipetakan dengan jelas dan rinci. Kemudian hasil pemetaan aset realistis. Yang keempat, hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan pembelajaran PJUK. Jadi jika keempat-empatnya ini nanti terpenuhi dalam tugas jenengan, nanti nilainya 100 kakak-kakak. Okay. Tapi kok hanya terpenuhi 3, berarti 75 dan seterusnya seperti itu. Yang terpenting di sini cantumkan saja keempat-empatnya, walaupun itu hanya sedikit kakak-kakak. Okay. Yang penting apa ya? Enggak usah mulu-mulu bagus tidak. Okay. Yang penting ada keempat-empatnya ini, nanti nilainya sudah bagus gitu kakak-kakak. Oke, ada yang tanyakan kakak-kakak? Mungkin bisa kasih contoh sedikit Kak Ari yang mencakup Oke, keempat-empatnya. siap. Oke, coba saya berikan contoh. Oke. Sebentar. Saya cari dulu kakak. Hmm.
Oke. Ini pekerja saya kok tidak ada ya kakak ya. Jadi saya contohkan secara lisan kan saya kakak-kakak ya. Jadi di sini untuk modul 1.4 1.2 ya, titik 2D di sini jangan baca yang ini aja. Poin 100 ini. Ini yang saya blok ini ya. Hasil pemetaan aset yang dilakukan guru PJOK memenuhi keempat indikator. Jadi 4 indikator yang bagaimana? Oke. Jadi di sini nanti sesuai yang ada di tabel 4 indikator itu apa? Oke. Jadi asetnya mungkin dijelaskan, kemudian pemanfaatnya seperti apa, kemudian keterangannya itu apa. Tadi kan saya bilang kan miliknya sekolah atau miliknya apa kan ngoten nggih. Yaitu. Jadi di sini bisa dilihat di sini empat yang saya blok juga di sini. Nah, hasil pemetaan mendukung tercapainya dampak yang diinginkan. Nah, jadi misalkan aset manusia. Jadi memanfaatkan guru PJOK yang berkompeten untuk mengajar guru PJOK. Itu termasuk poin 1 juga terpenuhi. Nah, untuk poin 2, pemetaan asetnya yang komprehensif, modal yang dipetakan dijelaskan dengan rinci. Nah, di sini tadi kan saya bilang guru PJOK yang berkompeten. Misalkan di sekolah jenengan ada 2 guru PJOK, pilihlah guru yang paling berkompeten untuk itu tadi. Jadi pemetaan tadi ya. Kemudian yang ketiga, hasil pemetaan aset realistis. Jadi guru yang mungkin tidak memiliki ijazah PJOK, mengajar PJOK sedikit misalkan ya. Guru yang memiliki ijazah PJOK mengajar jam yang lebih banyak. Seperti itu Kak, bagus ya. Kemudian yang keempat, hasil pemetaan aset relevan dengan kebutuhan pembelajaran PJOK yang berpihak pada sekolah ya, atau peserta didik seperti itu. Jadi semuanya kan nanti kan bermanfaat. Ininya dijelaskan secara rinci saja, tidak apa-apa ya. Nanti sudah cukup untuk 4 poin tadi. Dan sedikit bocoran kakak-kakak ya. Tugas ini jangan dijadikan beban karena di sini saya berpihak pada jenengan semuanya seperti itu. Yang penting mengerjakan, tidak melebihi due insya Allah nanti nilainya baik seperti itu kakak. Deadline-nya terakhir kapan itu Kak? Tanggal 14 ya Kak? Oke kakak, terakhir besok jam 12 malam kakak-kakak. Jadi di sini saya mencoba gini aja, kalau bahasanya orang-orang ngoten ini, mohon maaf ya, mudahlah orang lain jika dipermudah orang lain seperti itu. Itu yang saya inginkan seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan memperlanjut dengan untuk masalah ini. Saya tidak menekan terlalu jauh. Yang penting kita mengerjakan sebelum due date, insya Allah baik nilainya seperti itu kakak-kakak. Oke, kakak-kakak ada yang tanyakan kembali? Ya Kak Ari, ini yang dikerjakan 1.2B ya. 1.2D. Oke. D ya. D Oke. Nggih, Bu. Apa D? iya. Oke, D kakak. Jadi di sini kakak-kakak, walaupun tidak ada instruksi dari saya, jadi LMS itu kalau nganggur itu bisa dibuka. Kalau misalkan kok ada pertanyaan yang tidak ngupload PDF, ya mungkin dijawab saja, enggak apa-apa, secara singkat atau terserah jenengan, guys. Secara bahasa jenengan silakan, saya persilakan. Tapi kok disuruh ngupload, ya mungkin bisa cari referensi di internet ataupun bertanya saya, pasti akan saya itu tadi saya jawab kok. Di grup enggak apa-apa, di grup. Dan nanti semuanya tahu, biar semuanya sama-sama mengerjakan seperti itu kakak-kakak. Yang hari ini di LMS saya di 1.2B itu sudah saya kerjakan tanggal 12 kalau nggak salah. Apakah itu uploadan PDF itu sudah bisa atau jenengan cek atau bagaimana? Oke, Saya ini lihat tugasnya ini 2D Pak, dadu. Oh. Oke, 2D dadu. Bukan B ya, bukan bebek. Iya Kak Ari. Oke. Nanti bisa dibuka-buka kakak-kakak. Nanti tampaknya ya hampir sama seperti yang ada di layar ini kakak-kakak. Dan nanti jangan mengunduh formatnya,
Nanti silakan diisi. Nanti berupa nanti Word kakak-kakak ya. Coba saya tampilkan Word saya yang barusan saya download. Nah, nanti tampilnya seperti ini kakak-kakak. Nah, ini. Nah, ini nanti Word yang jenengan download tadi di LMS tadi. Jadi di situ ada 3 kolom ya. Aset, pemanfaatan aset sama keterangan seperti itu. Nanti bisa diisi. Kemudian dijadikan PDF kakak-kakak ya. Dijadikan PDF, kemudian diupload di modul 1.2.d seperti itu. Paling lambat besok jam 23.59. Ya, kira-kira ada yang tanyakan lagi kakak-kakak masalah tugas ini? Tidak harus 5 ya Kak Ari? Tidak harus 5 kakak ya. 4 boleh, 7 juga boleh, kan seperti itu. Kalau menurut di aset itu kan ada 7 aset ya, yang kalau di grup penggerak dulu kan ada 7 aset yang kita bahas. Mungkin 7-7-nya juga boleh seperti itu. Ada sosial, kemudian apa ya, finansial ya, kemudian manusia, kan banyak sekali ya untuk aset itu. Untuk masalah finansial ya, masalah keuangan itu ya, mungkin dari dana bos atau dana iuran dari paguyuban orang tua seperti itu bisa dimanfaatkan tadi. Untuk pembangunan renovasi sekolah atau pembelian alat-alat olahraga bisa seperti itu kakak. Yang di saat kasus berapa tadi ada itu ya. Oke kakak, ada yang kembali kakak-kakak. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, nanti ketemu lagi tanggal 18 sama saya sama teman-teman yang lainnya. Cukup kakak-kakak? Cukup ya? Kalau cukup bisa buka kamera lagi semuanya, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Karena nanti jenengan setiap kali laporan kan jelas ada dokumentasi nantinya. Nanti di akhir PKG ini nanti mungkin ya seperti itu ya, membuat seperti diary itu nanti refleksi dari awal sampai akhir. Jadi dokumentasi dari awal sampai akhir nanti kan bisa dikumpulkan. Ini pertemuan modul apa seperti itu nanti bisa disimpan untuk foto-foto seperti ini. Oke. Sampun ya, coba. Persiapan 3, 2, 1. Coba saya ulangi lagi. 1, 2. Tangannya Bu Alfi. Oke. Lagi dengan gaya apa? Kemarin kan sudah itu. Kemarin literasi, sekarang apa sekarang gayanya? Bu Alfi nih. Apa ini? Bu Alfi, pimpin Bu Alfi. Ya, silakan. Literasi ini. Literasi lagi. Literasi nih. Halo. Angel. Eten. Semangat. Love kok mes separuh, Bu. Separuh ini nanti, Bu. Pon cowok ning ngoten. Beb. Ayo semangat aja. Siapan nggih. Siapan. Oke. 3, 2. Ya. Jadi ada yang muncul. Oke, cukup Kak. Terima kasih Kak. Ini kakak-kakak nih, pertemuan hari ini tentang modul 1.2 yaitu tentang apa? Tentang aset based thinking sama dev thinking kita lalui dengan 2 JP ya, atau 90 menit. Terima kasih sudah berpartisipasi dan juga kerja kelompok. Mohon maaf jika ada salah kata saya mendampingi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.